Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fayang Andika, BP 1810842039. Terima kasih kepada Bapak, Ibu penguji dan pembimbing yang telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan proposal saya yang berjudul Implementasi Peraturan Wali Kota Padang Panjang Nomor 58 Tahun 2019 tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Padang Panjang. Yang pertama, yang pertama adalah pendahuluan. Latar belakang, kemiskinan merupakan masalah kompleks yang tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tapi juga kegagalan memenuhi hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik atau BPS, tingkat persentase kemiskinan di Indonesia pada September 2022 adalah sebesar 9,57% atau sebanyak 26,36 juta orang yang berada di bawah garis kemiskinan. Wilayah Sumatera Barat juga tidak luput dari masalah kemiskinan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik atau BPS, sebanyak 343.000 jiwa atau sebanyak 6,4% dari keseluruhan jumlah penduduk di Sumatera Barat berada di bawah garis kemiskinan. Kota Padang Panjang juga salah satu wilayah yang tidak luput dari masalah kemiskinan. Dari tabel berikut bisa dilihat bahwa dari tahun 2017 sampai 2020, tingkat perkembangan kemiskinan di Kota Padang Panjang mengalami penurunan yang signifikan. Namun pada tahun 2021, tingkat perkembangan kemiskinan kembali melonjak naik. Hal ini disebabkan oleh pandemi COVID yang menghalangi seluruh kegiatan di masyarakat di daerah Kota Padang Panjang. Selanjutnya adalah fenomena empiris dan teoritis. Kemiskinan ekstrim merupakan salah satu masalah yang dihadapi oleh pemerintah Kota Padang Panjang. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik 2022 di Kota Padang Panjang, mengungkapkan bahwa Kota Padang Panjang merupakan satu-satunya kota di wilayah Sumatera Barat yang tingkat kemiskinan ekstrimnya mencapai 0,0%. Dengan berlakunya Peraturan Wali Kota Padang Panjang Nomor 58 Tahun 2019 tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Padang Panjang, maka dibentuklah Tim Koordinasi Penanganan Kemiskinan Kota Padang Panjang. Implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu standar dan tujuan kebijakan dan sumber daya yang meliputi anggaran dan insentif. Standar kebijakan. Dengan berlakunya Peraturan Wali Kota Padang Panjang Nomor 58 Tahun 2019 tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Padang Panjang, maka diharapkan dapat menangani masalah kemiskinan di Kota Padang Panjang. Tujuan kebijakan. Temuan penelitian menemukan bahwa belum tercapainya tujuan dari kebijakan yang sedang dilaksanakan. Selanjutnya adalah anggaran. Masih kurangnya efisiensi dalam penetapan anggaran dalam kebijakan karena pemerintah masih dalam tahap recovery pada seluruh aspek pemerintah pasca pandemi COVID-19. Insentif. Tidak berlakunya sistem insentif pada agen kebijakan atas setiap program yang berhasil dilaksanakan. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana implementasi Peraturan Wali Kota Padang Panjang Nomor 58 Tahun 2019 tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Padang Panjang. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi Peraturan Wali Kota Padang Panjang Nomor 58 Tahun 2019 tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Padang Panjang. Manfaat penelitian. Yang pertama adalah manfaat teoritis. Yang pertama adalah berguna menjadi sebuah karya ilmiah untuk menunjang perkembangan ilmu pengetahuan. Dan selanjutnya adalah pengembangan keilmuan, khususnya di bidang ilmu administrasi publik. Manfaat praktis dari penelitian ini adalah menambah informasi dan menambah wawasan mengenai implementasi Peraturan Wali Kota Padang Panjang Nomor 58 Tahun 2019 tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Padang Panjang.
Dan manfaatnya bagi penulis yaitu menambah wawasan dan mengasah kemampuan dengan menetapkan ilmu dan teori yang sudah dipelajari dalam perkuliahan sejauh ini. Bab kedua adalah tinjauan pustaka. Penelitian yang relevan dari penelitian ini adalah penelitian dari Muntaha Mardatila. Fokus penelitian dari penelitiannya adalah implementasi program usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera untuk pemberdayaan masyarakat miskin di Kota Padang Panjang. Selanjutnya adalah penelitian dari Muhammad Sulhan dan Toto Sasongko. Implementasi kebijakan program penanggulangan kemiskinan melalui kartu penjamin sosial dan kartu Indonesia Pintar pada masyarakat. Selanjutnya adalah penelitian dari Yuni Caturbulan dan kawan-kawan. Fokus penelitiannya adalah implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui program pemberdayaan ekonomi kelompok usaha bersama atau KUBI. Teori dan konsep. Teori yang peneliti pakai pada penelitian ini adalah teori implementasi dari Van Meter dan Van Horn. Menurut Van Meter dan Van Horn, terdapat 2 variabel utama dan 4 variabel tambahan yang dapat mempengaruhi implementasi dari sebuah kebijakan. Yang pertama adalah standar dan tujuan kebijakan. Keberhasilan satu kebijakan dapat diukur apabila ruang lingkup dan tujuan dari kebijakan tersebut realistis pada tataran implementasi publik dengan sosial budaya yang berlaku. Yang selanjutnya adalah sumber daya. Keefektifan prosedur implementasi kebijakan sangat terkait pada ketangguhan memanfaatkan sumber daya yang tersedia di pemerintahan. Yang selanjutnya adalah komunikasi antar organisasi. Komunikasi antar organisasi ini mengacu pada sistem birokrasi yang terdapat pada agen pelaksana. Selanjutnya adalah karakteristik pelaksana. Karakteristik pelaksana ini mengacu pada komponen-komponen yang dapat mempengaruhi kemampuan dan kemauan dari setiap pelaksana dalam melaksanakan kebijakan. Selanjutnya adalah kondisi sosial ekonomi dan politik. Kondisi sosial ekonomi dan politik ini mengacu kepada sikap masyarakat dan elit politik dalam implementasi kebijakan. Apakah mereka mendukung atau menolak kebijakan yang sedang dilaksanakan. Yang terakhir adalah sikap pelaksana. Sikap atau disposisi dari agen pelaksana mengacu kepada persepsi dari agen pelaksana dalam yurisdiksi kebijakan yang sedang dilaksanakan. Selanjutnya adalah skema pemikiran. Skema pemikiran dari penelitian ini mengacu kepada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan. Dan kemudian dilanjutkan dengan Peraturan Wali Kota Padang Panjang Nomor 58 Tahun 2019 tentang strategi penanggulangan kemiskinan daerah Kota Padang Panjang. Selanjutnya adalah implementasi Peraturan Wali Kota Padang Panjang Nomor 58 Tahun 2019 tentang strategi penanggulangan kemiskinan daerah Kota Padang Panjang dengan menggunakan teori Van Meter dan Van Horn yang dipengaruhi oleh 6 variabel yaitu standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, karakteristik agen pelaksana, lingkungan sosial, ekonomi, dan politik, dan sikap kecenderungan atau disposisi dari agen pelaksana. Selanjutnya adalah definisi konsep. Yang pertama adalah implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan merupakan salah satu takaran dari proses kebijakan publik yang turut meyakinkan apakah suatu kebijakan itu berkaitan dengan kebutuhan dan diterima oleh publik. Selanjutnya adalah strategi penanggulangan kemiskinan daerah Kota Padang Panjang. Merupakan serangkaian kegiatan yang tersusun secara sistematis yang bersifat membangun, menunjang serta bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Padang Panjang. Definisi operasional. Variabel yang pertama adalah standar dan tujuan kebijakan. Variabel ini memiliki 2 indikator yaitu standar dan tujuan kebijakan. Selanjutnya adalah sumber daya yang juga memiliki 2 indikator yaitu anggaran dan insentif. Selanjutnya adalah variabel komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana yang memiliki tiga indikator yaitu
komunikasi, koordinasi, dan konsistensi. Selanjutnya adalah karakteristik agen pelaksana. Variabel ini memiliki dua indikator, yaitu karakteristik norma yang berlaku pada lingkungan pemerintah dan pola hubungan dalam organisasi. Selanjutnya adalah variabel lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang memiliki tiga indikator, yaitu lingkungan sosial, lingkungan ekonomi, dan lingkungan politik. Yang terakhir adalah sikap agen pelaksana. Pemahaman yang memiliki tiga indikator, yaitu pemahaman agen pelaksana, tanggapan agen pelaksana, dan intensitas agen pelaksana. Selanjutnya adalah metode penelitian. Pendekatan dan jenis penelitian yang dipakai pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dipakai pada penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya adalah teknik pemilihan informan pada penelitian ini adalah purposive sampling. Peranan peneliti pada penelitian ini adalah sebagai instrumen utama. Proses penelitian pada penelitian ini adalah perumusan masalah, wawancara, dan pengumpulan data terkait. Unit analisis dari penelitian ini adalah berupa kelompok, yaitu Tim Koordinasi Penanganan Kemiskinan Kota Padang Panjang sebagai koordinator dari strategi penanggulangan kemiskinan daerah Kota Padang Panjang. Teknik analisis data dari penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teknik keabsahan data pada penelitian ini adalah menggunakan triangulasi sumber. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu penguji serta pembimbing yang telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan proposal saya. Apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.